Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman jamaah Majelis Taklim TPI Ya Bunaya yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita yaitu adab-adab. Dan untuk materi hari ini insya Allah kita akan belajar adab berkendaraan dan berjalan. Ya, baik. Bismillah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sungguh agama Islam ini adalah agama yang sangat komplit, agama yang sempurna. Semua sendi kehidupan diatur oleh agama kita. Untuk apa hikmahnya? Di antaranya untuk membawa kemaslahatan umatnya. Jadi setiap kali ada perintah di dalam agama Islam yang mulia ini, hikmahnya diantaranya agar umatnya Rasulullah SAW mendapatkan banyak kebaikan. Jadi subhanallah ya ibu-ibu, enggak sembarangan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, dan enggak sembarangan juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam hadis-hadis sahihnya. Ini Masya Allah ya, apa yang bisa kita ambil dari faidah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, silakan dibuka ibu-ibu, ayat 12 sampai 13. Surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai 13. Baik, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lihat, yuk kita tadabburi apa kata Allah. Dan Allah lah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jadi di dunia ini Bu, di buminya Allah itu pasti menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba Bu,
hewan. Ayam ada betina, ada jantan. Pohon kurma, Bu, pohon kurma yang walhamdulillah sekarang di tanah Masjid Mutiara Hikmah sudah ada pohon kurma. Itu setelah dites DNA-nya, jadi pohon kurma itu ada tes DNA, ya. Itu ada yang jantan, ada yang betina. Subhanallah. Semua yang ada di buminya Allah itu berpasang-pasangan. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah yang telah menjadikan untuk kita kapal yang ada di lautan dan binatang ternak yang kita tunggangi agar kita bisa duduk di atasnya untuk mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ibu-ibu kita menaiki kendaraan kita, baik itu roda 2 maupun roda 4, kalau zaman sekarang itu kan orang nggak ada yang naik unta, gimana Bu? Ada nggak orang keloran yang kalau kemana-mana naik unta? Kayaknya jadi viral ya. Ada nggak orang keloran kemana-mana naik keledai? Mboten wonten. Nah, ada nggak orang keloran yang kemana-mana nunggang sapi? Kayaknya nggak ada ya. Berarti kan selama ini kita naiknya naik apa? Roda 2 dan roda 4 ya. Untuk kemana-mana atau jalan kaki. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kita berbagai macam alat transportasi, kita diminta oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah berikan kepada kita kemudahan untuk pergi kemana, ketika jarak itu jauh, Allah siapkan kita motor, Allah siapkan kita mobil, Allah siapkan kita delman, Allah siapkan kita becak, Allah siapkan kita sepeda ontel ya. Maka harapannya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai sarana untuk kita lebih banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak semua orang, Bu, di dunia ini semuanya punya motor. Gak semua orang di dunia ini semuanya punya mobil. Maka bagaimana kita melihat nikmat Allah ketika urusannya dengan dunia? Rasulullah sudah menjelaskan, kalau kalian melihat sesuatu dari dunia, maka lihatlah dengan sesuatu yang lebih bawah dari kalian, gitu kan? Contoh, panjenengan saniki alhamdulillah punya motor. Maka ndak usah lihat ya Uniosi yang naik mobil. Lihatlah kawan kita yang nggak punya motor. Ya, ke pengajian kemana-mana naik sepeda. Masih ada nopo enggak nggih di sini nggih? Tasih, alhamdulillah. Yang naik sepeda ndak usah seren ya. Wih, temenku enak banget naik motor ya. Aku kemana-mana ngontel sepeda. Alhamdulillah panjenengan punya sepeda. Yang lain kalau kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki nggak usah seren dengan orang yang punya motor, dengan orang yang punya sepeda. Kenapa? Alhamdulillah masih punya kaki. Yang lain kemana-mana didorong pakai kursi roda. Subhanallah. Kalau kita semuanya melihat cara pandang dunia demikian, maka yang ada kita lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Percayalah ibu-ibu. Tapi kalau kita lihat dunia kebalikannya, melihat orang lain dengan sesuatu yang lebih dari kita, yang ada dada kita sesek terus, Bu. Ya. Membanding-bandingkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan orang lain. Bu, kita ini masih di dunia. Orang yang punya mobil, kalau dia nggak solih, dia nggak solihah, maka kelak nanti di akhirat pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk apa mobil yang aku berikan, kata Allah. Dan semua itu ada hisabnya. Kalau panjenengan dikasih sepeda ontel paling banter tuh sepeda ontel mengantarkan panjenengan ke TPQ ya Bunaya. Kan kalau sepeda ini nggak bisa lari jauh-jauh kan, Bu. Kalau mobil bisa mengantarkan sampai ke
Boro. Ya. Nanti ketika di akhirat nanti yang punya mobil ditanya, mobilnya dipakai untuk apa? Ya Allah, aku kemarin mobilnya tak pakai keliling-keliling ke Malioboro. Ya. Yang punya sepeda ontel ditanya, sepedanya dipakai untuk apa, Bu? Pengawasan. Ya Allah, lulus. Ya. Yang punya mobil masih ditanya terus sama Allah. Kenapa? Karena yang punya mobil biasanya kemana-mana. Ya, jadi Bu, dalam nikmat dunia itu kita nggak perlu seren ke teman kita, nggak perlu iri ke teman kita. Semuanya sudah dibagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya sepeda ontel, yang punya motor, yang punya mobil itu adalah kebaikan dari Allah. Ya. Nah, ketika kita mengendarai kendaraan, maka dianjurkan kita untuk berdoa. Doain apa ibu-ibu? Udah hafal belum doanya? Bismillahirrahmanirrahim, doa keluar rumah terus. Nah, doanya ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. PR, panjenengan tulis di HP masing-masing. Enggak bawa buku enggak apa-apa, tulis di HP. Pulang ke rumah dibuka surah Az-Zukhruf. Ya. Ini harus diamalkan. Surat Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. PR-nya ya Bu ya. Pulang ke rumah nanti buka surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Sudah? Apa sih arti Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun? Yuk kita pelajari. Karena kalau kita berdoa, Bu, bukan hanya lisan yang mengucapkan, tapi kita juga paham dengan apa yang kita ucapkan. Subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang telah menundukkan semua ini untuk kami padahal semuanya kami tidak mampu menguasainya. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang menundukkan semuanya adalah Allah. Ya, kita nggak bisa menguasai, menyuruh kuda, menyuruh apa kalau di Indonesia kuda kan masih banyak ya. Apa Bu? Misalnya Bu, apa? Kerbau, ya kan kerbau ada ya. Kerbau, kuda, apalagi Bu? Sapi untuk tunduk sama kita, mau sama kita kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya kepada sapi. Ya. Jadi jangan pernah kita menganggap delman itu, ya, kuda itu manut sama saya karena saya itu pawangnya, bukan. Ya, bukan karena panjenengan pawangnya, tapi karena Allah yang menundukkan kuda tersebut untuk panjenengan. Kita Bu, tidak bisa Bu, ya, berjalan menaiki mobil, berkendaraan menaiki mobil kalau Allah tidak berkehendak kepada kita untuk mengendarainya. Ada nggak orang punya mobil tapi nggak bisa nyetir mobil? Wonten? Wonten. Jadi mobilnya jadi apa? Pajangan. Nah, ya kan? Loh Bu, jangan kok punya mobil tapi nggak bisa nyetir ya. Yo, pripun ki ustazah, lo tetanggaku kemarin baru beli mobil, masa aku ora beli mobil. Oh, ternyata buat pajangan. Ya. Kenapa? Karena Allah belum memberikan kepadanya ya kesempatan untuk bisa menaiki mobil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan kendaraan kita, hewan tunggangan kita untuk kita, maka itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Nah, ini nih perlu dilatih Bu, perlu kita belajar. Ibu-ibu mau ke kamar mandi doane nopo? Doa ke kamar mandi nopo Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa kok panjenengan kalau mau masuk kamar mandi baca doa? Biar kalau kita pas nggak berbusana, setannya nggak lihat kita.
dibutakan sama Allah, nggak lihat aurat kita. Lah kalau kita masuk kamar mandi baca doa, kita harus paham apa arti doa masuk kamar mandi. Jangan sampai kita baca doa tapi kita nggak paham. PR ya Bu bagi kita semuanya. Kalau kita selama ini sholat, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah belum kita pahami, maka mintalah kepada Allah agar Allah memahamkan kita untuk paham apa bacaan sholat kita. Eman, kalau kita selama ini sholat, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah hanya sebagai bentuk pengguguran atas kewajiban saja. Yang ada sholatnya pengennya cepet-cepet. Ya, yang ada sholatnya jadi beban. Kenapa? Karena belum paham arti bacaan sholat. Jadi setiap doa yang kita ucapkan di lisan kita itu harusnya kita pahami betul. Dan orang yang membaca doa dengan mengerti maknanya akan berbeda dengan orang yang membaca doa tanpa paham makna. Gitu kan ya Bu ya? Berarti kita harus belajar ya Us? Iya. Makanya jangan pernah bosan untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa? Hati kita itu butuh untuk belajar. Kita ini butuh untuk siap-siap berbekal untuk hari setelah kematian. Sudahkah kita siap ketika kita berada di kubur dalam keadaan sendirian, gelap, apa bekal yang sudah kita siapkan? Kan gitu ya Bu ya? Dan ketika ibu-ibu datang ke majelis ilmu sejam 2 jam dulu di majelis ilmu, maka saldo pahala akan naik. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita bosan untuk datang ke majelis ilmu. Baik, setelah kita paham doa naik kendaraan, dibaca bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ada grupnya nggak usah ada Yuni. Nanti di share nggih di grup Sakinah ya. Doa naik kendaraan. Dan panjenengan boleh maos baca ya, dan itu insya Allah dapat pahalanya. Masya Allah, siap napa mboten Bu? Siap, Masya Allah. Semangat ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Ustazah, kalau saya nggak punya motor, punyanya sepeda ontel, boleh baca doa ini? Boleh baca ya. Kenapa? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sepeda ontel. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab Bu dalam berkendaraan, yang pertama, ketika kita berkendaraan, maka kita tidak boleh sombong. Gimana maksudnya Ustazah? Contoh nih. Panjenengan dikasih sama Allah mobil apa Bu? Yang paling bagus menurut jenengan. Napa? Masya Allah. Yang muda sebelahnya Mbak, yang pakai baju pink. Ya, apa ibu-ibu yang paling bagus menurut jenengan, yang kalau mobil itu lewat semuanya di desa itu pada bilang ini, gitu ya. Apik tenan mobilnya gede pol ya. Apa tuh? Apa ibu tadi bilang? Oh, berarti seleranya orang Keloran Pajero. Ya, bukan makanan ya Bu ya, Pajero itu ya, mobil. Ya, Pajero misalnya ya. Nah, ketika orang naik Pajero Bu, maka dia harus meluruskan niat. Ya. Jangan sampai beli mobil Pajero hanya untuk sombong-sombongan. Ya, wih mobilku lho Pajero. Yang paling apik apa ini? Sak Keloran. Ya. Liane mobilnya apa? Mobil terungtung. Tahu mobil terungtung enggak? Terungtung. Yang mobilnya gundul itu loh. Mobil terungtung. Yang kadang kalau zaman sekarang buat ngangkut mesin padi, mobil terongtong namanya. Yang lainnya di Keloran karena banyak petani pada punya mobilnya terongtong. Dia punya mobil Pajero. Nah,
Jangan sampai yang punya mobil Pajero ini, Bu, sombong merendahkan orang lain yang punya mobil Tronton. Kenapa? Karena kalau bukan Allah yang kasih dia mobil Pajero, nggak mungkin dia punya mobil Pajero. Gitu kan, Bu? Ya. Jadi hati-hati, Bu. Kalau Allah kasih mobil kita bagus, itu sebenarnya adalah ujian. Kita bersyukur napa mboten, kita sombong napa mboten. Jangan sampai mobilnya paling bagus, sombongnya paling sombong. Kan orang kampung nggak suka kalau ada orang naik mobil di sebuah kampung, ada orang di depan rumah ya nggak buka kaca. Ya, paling senengnya gimana, Bu? Paling senengnya kalau orang kampung nih, ada orang di depan rumah, ya orang lain naik kendaraan. Nah, misalnya naik Pajero tadi, dibuka kacanya. Kemudian dia mengatakan, derek langkung Pak D. Seneng nggak? Seneng. Kan gitu. Nah, ketika kita membuka kaca, Assalamualaikum Bude, derek langkung, itu kita sedang berendah hati. Ingat, Bu, yang namanya jalan itu punya umum, bukan punya kita saja. Maka ketika kendaraan kita bagus, tidak boleh yang namanya ngebut-ngebutan. Makanya kalau di kampung itu ada tulisannya gimana? Ngebut, benjut. Gitu kan, Bu? Kenapa? Karena orang nggak suka lihat orang ngebut-ngebutan naik mobil. Paling suka orang naik mobil bagus sambil dalam kondisinya pelan. Ya, jadi nanti Bu, nanti panjenengan suatu hari punya Pajero, ingat pesan saya ya, Bu. Ya, ndak usah kebut-kebutan. Kalau pas lewat ada orang di depan rumah, buka kaca, Assalamualaikum Bude, derek langkung. Ya, karena kita wong Jawa, ya, maka kita harus tahu unggah ungguh. Ya, baik. Kemudian, ya, ibu-ibu, yang kedua, berarti tadi nggak boleh sombong. Yang kedua adalah kalau kita sedang berjalan kaki, maka di antara bentuk anjuran dari Rasulullah, jalan kaki yang paling afdal, yang paling baik adalah jalan kaki yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Gimana sih Rasulullah kalau jalan kaki, Bu? Beliau kalau berjalan itu takaffu'an. Beliau berjalannya takaffu'an itu artinya condong ke depan. Seperti beliau sedang berjalan dari atas lembah. Beliau berjalan jalannya cepat, ya, dengan tenang dan paling baik. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih gagah daripada Rasulullah ketika berjalan, seakan matahari berjalan di wajahnya. Dan Rasulullah SAW apabila berjalan, beliau condong ke depan seakan-akan beliau turun dari lembah. Kayak gini cara jalannya Rasulullah. Mau tak praktekkan, Boten? Ya. Tak praktekkan ya. Karena kalau cuma ngawang-ngawang gini bingung, Bu. Sini ya. Misalnya ini rata ya, Bu. Saya dari mana? Dari sini ya. Maaf ya, Bu, bukan saya sombong ya. Jalannya gini. Ini kan jalan sini. Terus Rasulullah jalannya cepat. Bukan kayak kita gini gitu kan. Bukan. Jalannya kan kita gini, jalan kita ya. Sambil apa? Tangannya turun ke depan itu ya. Lenggak-lenggok, bukan. Rasulullah tuh jalannya gini, bismillah. Gitu jalannya cepet, jadi kayak lagi turun. Itu jalannya. Ustazah, itu kayak orang jalan lagi utang. Bukan, itu bukan cara jalan lagi utang. Memang jalannya begitu Rasulullah. Jadi jalannya tuh tegap gitu ya, dan cepet. Langkahnya tuh nggak pendek-pendek, tapi langkahnya cukup jauh gitu ya. Ibu nggak usah praktek di kampung kayaknya deh. Lek praktek di kampung jadi kayak orang marah gitu ya. Ya, enggak apa-apa, jalan begitu tuh bagus. Kalau untuk kesehatan, Bu, jalan seperti itu bagus untuk jantung. Subhanallah. Jadi, apa yang Rasulullah anjurkan, apa yang Rasulullah contohkan, itu semuanya itu pasti mengandung hikmah. Ya, dulu kami ya
waktu di Yaman itu seringkali anak-anak itu udah diajarin begitu oleh ayahnya, terutama anak-anak laki-laki, kalau jalan tuh seperti itu. Begitu pula sama bapak-bapak juga jalannya begitu. Ya, jadi nggak ada yang jalan tuh kayak lenggak-lenggok, nggak ada. Jalannya cepet. Ya, itulah cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan beberapa macam jalan kaki. Yang pertama, yuk kita bahas. Ada apa sih? Yang pertama adalah yang paling baik dan sempurna, yaitu jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang bernama takaffu dan taqallud, seperti orang yang turun dari sebuah lembah. Dan cara ini adalah cara jalannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau panjenengan lagi jogging, tahu jogging nggak? Lagi jalan pagi. Nah, misalnya jalan-jalan, nah coba bisa dicontohkan kayak gini. Ya, misalnya Kak, kalau di Kelloran ada tempat buat jogging nggak? Jogging ki jalan-jalan nih kalau Bu, tapi bukan di jalan raya. Di mana ada nggak? Muterin sawah, ya sawah nyeblok-nyeblok Bu. Oh, ada jalannya, ya, tapi nggak nyeblok-nyeblok ya. Oh, saya kira galengan tadi praktek jalan gitu, khawatir nanti jebur sawah. Ya, misalnya jalan dekat sawah gitu ya, ada jalan yang bisa di nanti suatu hari ibu-ibu praktek gitu ya. Dan itu masya Allah bagus pakai banget. Beda loh Bu ketika kita jalan biasa dengan jalan yang tadi saya contohkan. Itu nanti untuk jantungnya lebih sehat, masya Allah. Ya, baik. Yang kedua, jalan seperti kata Ibnu Qayyim, jalannya sempoyongan, laksana seekor unta yang bingung, dan cara jalan ini yang tercela. Ya, ndak boleh. Ya, sempoyongan ki kepiye? Sempoyongan ki kayak orang habis minum minuman keras, kayak orang mabuk. Ya, gimana jalannya? Layar, clear ya. Kalau wong Jawa ki klemat, lemot gitu ya. Nah itu nggak boleh. Ya, itu orang jalan kapan tuh Bu? Bangun tidur itu ya. Bangun tidur kan masih sempoyongan ya. Nah, kalau kita jalan di luar ya, dengan cara seperti itu sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga, berjalan lemas selangkah demi selangkah, seperti sepotong kayu yang diangkut. Jadi jalannya tuh lembek banget. Gimana Bu cara jalan lembek Bu? Ya tadi kelemat. Orang yang biasa jalan cepat ngelihat temennya jalannya lembek, gemes. Gimana? Jalan kok yo nggak cepet gitu ya. Orang biasa jalan nggak cepet, lihat temennya jalan cepet, apa Bu? Jangan cepet, tungguin gitu kan? Gimana Bu? Nggih, subhanallah. Padahal yang namanya jalan lemes ya, klemat-klemet, bahasa Jawanya Bu? Kelelar-keleler. Oh iya, jalan kelelar-keleler itu jalan yang tercela. Ya, jadi ibu-ibu nuwun sewu kalau masih ada yang jalannya begitu kelelar, itu diperbaiki jalannya. Ya, jadi tinggalkan jalan yang kelelar itu Bu, ya mulai jalan cepat. Ya. Panjenengan kalau jalan pagi kan jalannya cepat kan? Coba jalan seperti itu. Ya, baik. Tapi kan kepiye pun loh saya berangkat kajian sama simbah gitu ya. Ya kalau ada udzur nggak apa-apa. Ya nemenin simbah dapat pahala, gitu kan Bu? Ya, jadi jalan seperti ini nggak bisa diterapkan dalam setiap kondisi. Lihat-lihat kalau panjenengan lagi jalan sama simbah, ya dahulukan adab menemani daripada berjalan seperti tadi. Ya, baik. Yang keempat, jalan dengan cepat. Tadi ya, jalannya cepat itu is okay, bagus. Yang kelima, ar-ramal. Ar-ramal itu apa? Jalan cepat tapi langkahnya berdekatan. Nah, ini ramal ini biasa dipakai ketika seseorang sedang mengitari Ka'bah. Itu ada namanya ramal, ya jalan cepat. Kenapa ketika seseorang sedang mengitari Ka'bah disunahkan jalan ramal, bukan jalan kafa'a tadi? Karena kalau kita sedang mengitari Ka'bah jalannya, langkahnya ya jauh, maka khawatir akan menyakiti orang yang ada di depan kita. Dan saya doakan Bu ya dapat bonus yang datang hari ini, semoga suatu hari kelak semua yang hadir ini Allah mudahkan untuk menuju Baitullah. Amin.
Jadi nanti kalau panjenengan lihat orang yang tawaf mengitari Ka'bah itu ada orang yang jalannya cepat, ya itu namanya jalan rommel. Ya. Dan jalan rommel ini biasanya dianjurkan hanya khusus bagi kaum laki-laki. Sama Bu, ketika kita antara Safa dan Marwah, ya. Kalau lagi sa'i kan itu lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nanti ketika berada di tiang atau berada di lampu hijau, itu bagi bapak-bapak disunahkan, dianjurkan untuk berjalan cepat, ya hampir berlari. Bahkan itu kayak berlari. Ibu-ibu nggak usah ikutan, udah jalan aja seperti biasa. Ya kenapa? Karena kadang bapaknya lari, ibunya ikut lari. Ya padahal itu hanya anjuran bagi kaum laki-laki. Ya jadi Masya Allah Bu, indah banget ya. Kayak rasanya kalau sudah sampai di sana tuh Bu, ya Allah itu melupakan kita untuk selama perjalanan umroh itu kayaknya kita itu lupa dengan apa? Dengan kehidupan dunia yang melelahkan. Ya. Di healingnya orang-orang Islam itu adalah berjalan atau melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Semoga Allah mudahkan jalannya. Amin. Baik. Kemudian ada jalan An-Naslan. Apa itu jalan An-Naslan? Jalan sambil berjinjit dan tidak mengganggu orang yang berjalan. Jalannya sambil jinjit Bu. Ini nggak apa-apa, boleh. Ya. Jalan sambil jinjit ini untuk kesehatan banyak manfaatnya. Terutama teman-teman yang usianya sudah 35 tahun, itu dianjurkan untuk jalan banyak dalam kondisi berjinjit. Ya, misalnya panjenengan mau tidur, jalan jinjit-jinjit gitu ya, di kamar. Atau misalnya panjenengan pas di rumah mau ke dapur, jinjit. Itu bagus, Masya Allah. Buat keseimbangan tubuh juga sangat bagus. PR aja biar semuanya bisa merasakan jalan jinjit. PR sampai rumah jalan jinjit. Nanti suaminya bilang lagi, ngopo toh Bu ngerjain PR Pak? Nggak, kata bapaknya ikut yo bareng-bareng ya. Jadi jalan jinjit itu banyak manfaatnya, Masya Allah. Baik. Kemudian ada jalan namanya Al-Khawzari. Apa itu? Jalan dengan berlenggak-lenggok yang disertai kelemah lembutan dan kebanci-bancian. Paham maksudnya jalan kayak gini Bu? Jalan laki-laki kayak perempuan. Jalannya lenggak-lenggok kayak bebek lagi jalan. Coba Ibu pernah lihat nggak bebek jalan itu gimana? Lenggak-lenggok kan? Itu jalan yang nggak dianjurkan, terutama bagi kaum bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tuh jalannya yo bagus, tegak, ya. Bukan jalan yang lenggak-lenggok. Kemudian jalan yang namanya al-qahqara. Apa itu jalan al-qahqara? Jalannya mundur. Nah itu nggak boleh Bu. Ada orang jalannya mundur, al-qahqara. Namanya al-qahqara. Jalannya bukan maju ke depan tapi malah mundur. Nah itu jalan yang tidak dianjurkan. Kemudian yang ke-9 adalah jalan al-zamza, yaitu jalan sambil melompat. Nah ini juga tidak dianjurkan. Jalannya sambil lompat-lompat, kecuali anak-anak. Anak-anak kecil lompat-lompat itu wajar karena itu fitrahnya mereka. Terakhir adalah at-tabakhtur, yaitu jalannya orang yang sombong. Gimana orang jalannya sombong sambil petang-tang petenteng? Nah itu nggak boleh. Jadi sambil berkaca pinggang begini terus jalan, gitu ya, itu nggak boleh. Ya. Apa Bu? Nih petang-tang petenteng ya Bu ya. Nah itu nggak boleh. Ya, merasa bahwa dia terbaik, yang paling baik di kampungnya. Nah itu nggak boleh ya. Baik. Kemudian teman-teman, yang ketiga adabnya adalah adanya larangan kita memakai satu alas kaki. Itu nggak boleh. Gimana maksudnya? Seumpama jenengan pas lagi ke masjid, ya qadarullah sandalnya putus. Ya. Maka di sini ya kita pilihannya dua. Yang pertama nunggu sandal baru datang, ya.
biar dua-duanya nanti dipakai. Yang kedua nyeker, ya nyeker. Nggak boleh satunya dijinjing, satunya dipakai. Nah itu nggak boleh. Ya pernah ada nggak begitu Bu? Oh ada, ya tapi dulu ya. Sekarang udah tahu niko hukumnya makruh. Ya. Jadi mboten pareng. Ya, makruh itu kalau kita kerjakan kita dapat pahalanya. Ya. Jadi kalau seumpama teman-teman sendalnya lepas satu ya udah, mending nyeker kalau belum ada sendal. Nah ternyata nyeker, tahu nyeker Bu? Telanjang kaki, nggak pakai sendal itu banyak manfaatnya. Zaman sekarang namanya apa? Grounding ya. Coba ditulis Bu, manfaat grounding. Grounding ki bahasa Jawane ini adalah nyeker. Nggak pakai alas kaki, berjalan tanpa alas kaki. Ya, manfaatnya apa Bu? Yang pertama, menetralisir radikal bebas. Masya Allah. Yang kedua, teman-teman, menurunkan nyeri sendi. Masya Allah. Yang ketiga, memperbaiki ketika sedang sakit kepala. Nah, jenengan lek sakit kepala, mumet, jangan langsung beli obat di warung, coba nyeker dulu. Ya, insya Allah banyak manfaatnya. Ya, kemudian melancarkan peredaran darah, masya Allah. Meningkatkan kualitas tidur. Kalau nggak bisa tidur, jangan langsung ke dokter, coba nyeker dulu. Ya, insya Allah nanti tidurnya bagus. Ya, masya Allah. Mengurangi stres atau kecemasan. Kalau lagi cemas, ya jantungnya berdetak kencang, coba nyeker. Insya Allah stabil nanti jantungnya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ternyata Subhanallah ini pun pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan bahwa Nabi pernah ya berjalan kaki tanpa alas kaki, teman-teman. Masya Allah. Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang ziarahnya Rasulullah pada Sa'ad bin Ubadah, ia berkata ketika Nabi berdiri, kami pun ikut berdiri bersama beliau. Dan kami berjumlah sekitar 10 orang. Kami tidak memakai sandal, tidak pula khuf, dan tidak pula gamis. Kami berjalan di atas tanah yang becek. Lihat, Rasulullah dan para sahabatnya pernah berjalan kaki tanpa alas kaki. Jadi zaman sekarang Bu, yang namanya nyeker itu ternyata bagian dari sarana untuk pengobatan. Ya, jadi kalau ada orang nyeker, artinya dia sedang ikhtiar pengen sehat. Ya, baik. Yang kelima adalah pemilik kendaraan lebih berhak untuk duduk di depan. Gimana maksudnya Ustazah? Begini, Ibu, kalau panjenengan punya mobil, maka yang berhak untuk duduk paling depan adalah yang punya mobil. Panjenengan punya motor, pengen bonceng temennya datang ke kajian bareng, maka yang lebih berhak adalah yang punya motor. Kecuali yang punya motor mempersilahkan orang yang diboncengnya untuk nyetir motor, gitu kan? Sama, ini juga berlaku dengan hewan tunggangan. Zaman dulu kala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang mengendarai keledai, ya kemudian datanglah seseorang yang memang dia punya keledainya, maka Rasulullah mengatakan silakan engkau berhak untuk ya duduk paling depan. Jadi orang yang punya kendaraan, orang yang punya hewan tunggangan itu lebih berhak untuk duduk paling depan. Ya. Baik, kemudian yang keenam adalah dibolehkannya kita membonceng ya seseorang atau kita membawa barang di atas kendaraan dengan syarat tidak memberatkan. Nah, nih Bu, zaman sekarang tuh banyak ya. Kalau kita lihat di jalan ada mobil apa tuh? Mobil truk gitu ya. Itu ngangkut pasir, ya, ngangkut batu sampai muncung, apa bahasanya? Sampai batunya ki sudah di atas baknya. Nah, itu nggak boleh. Apa? Membahayakan. Ya, mbok nanti pas di turunan, ya nggak Bu? Atau pas di tanjakan nggak kuat, batunya gelundung, ya.
dan mengenai kendaraan yang ada di belakangnya, maka itu menjadi sebuah kedzaliman. Jadi kalau panjenengan suatu hari mengendarai kuda, mengendarai sapi, mengendarai mobil, maka nggak boleh ya kita mengangkut tumpangan yang lebih banyak ya, sampai mobil itu bunyinya krek krek, itu nggak boleh. Ya. Jadi boleh tanpa memberatkannya. Ya. Subhanallah Bu, yang namanya hewan itu juga makhluknya Allah. Perlu kita sayangi, kita rawat, tidak boleh kita dolimi. Ya. Kalau seumpama hewan tersebut belum bisa ditunggangi, ya jangan ditunggangi. Ya. Sama mobil juga itu adalah rezeki dari Allah, patut kita rawat. Tidak boleh ya kita memperlakukannya sembarangan. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, teman-teman, menjadikan kendaraan sebagai mimbar. Maksudnya gimana mimbar itu? Gini, ya kalau teman-teman baca gitu ya, maka nanti di sini dijelaskan bahwa kita itu nggak boleh, ya misalnya lagi mengendarai hewan tunggangan, ternyata sembari mengendarai hewan tunggangan tuh ngobrol di atas hewan tunggangannya, itu nggak boleh. Kecuali satu peristiwa di mana Rasulullah SAW pernah beliau berkhutbah di atas kendaraan beliau, di atas tunggangan beliau, ketika beliau melaksanakan haji wada. Dan itu pun karena ada maslahat. Apa itu haji wada? Haji wada itu haji perpisahan. Jadi Rasulullah tuh Bu, hajinya nggak banyak-banyak Bu. Rasulullah itu ketika akan meninggal dunia, maka ketika itu Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Dan disebutkanlah namanya haji wada. Apa itu haji wada? Haji perpisahan. Dan ketika di haji perpisahan ini Rasulullah SAW berada di atas hewan tunggangan beliau, di atas unta, dan beliau memperingatkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini diperbolehkan karena akan ada maslahat di dalamnya, agar orang-orang fokus ketika melihat Rasulullah SAW berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Tapi zaman sekarang Bu, ya di sini disebutkan faidah, mobil tidak dianggap hewan tunggangan dari sisi lamanya orang duduk di atasnya dan berbicara dengan orang lain. Maksudnya boleh kalau kita berada di mobil, kita berada di motor, panjenengan ngobrol sama temannya, motornya lagi tidak bergerak, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak yang menjadikan berat bagi hewan tunggangan. Jadi yang tadi nggak boleh kita ngobrol di atas hewan tunggangan tuh khusus buat hewan tunggangan yang bentuknya hewan, gitu ya. Tapi bagi selain itu insya Allah diperbolehkan. Masya Allah. Baik. Kemudian Bu, ini tambahan dari saya. Di dalam perjalanan, di antara adabnya juga Bu, kalau kita lagi berkendaraan, kita lagi dalam perjalanan, tundukkan pandangan kita. Nah ini nih. Ya, jadi yang punya buku ditambahin. Ya. Kenapa Ustazah? Karena banyak di antara kita kalau lagi berkendaraan membiarkan mata kita itu untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya, contoh misalnya, panjenengan lagi di lampu merah, Ada orang nyebrang, orangnya gantengnya luar biasa. Ya. Maka ketika kita tahu itu lagi di lampu merah, berarti kan kita lagi berhenti ya Bu. Ya, maka kita jaga pandangan kita. Nggak usah kita lihat orang ganteng lagi nyebrang. Kecuali kalau mobilnya lagi melaju. Kan mobil lagi melaju kan kita harus ke depan ya. Terus ada orang ganteng di depan kita misalnya ya. Nah itu kan kita nggak bisa. Kalau kita nunduk nabrak ya. Maka kalau bisa ya jangan dipelototin terus Bu. Nah. Kenapa? Karena kalau kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita biarkan pandangan kita melihat, itu adalah panah-panahnya iblis, kata Imam Ibnul Qayyim. Pasti sampai rumah tuh kebayang-bayang bagaimana tampannya laki-laki yang baru saja dilihatnya. Ya. Belum lagi nanti setan bisik-bisikin, tadi laki-lakinya itu keluar dari desa Keloran. Oh, berarti rumahnya di sana. Wah.
Ya langsung dicari, emang ada ya di desa Keloran orang ganteng dengan ciri-ciri begini. Ya Masya Allah. Jadi hati-hati. Kalau kita keluar rumah, kita berkendaraan, jaga pandangan kita. Karena ini bagian dari adab. Ya. Jangan biarkan pandangan kita berkeliaran. Orang yang biasa, Bu, ya pandangannya nggak dijaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan efek dari dosa tersebut. Dia tidak bisa lagi melihat rasa cinta kepada pasangannya. Ya makanya subhanallah akan ada banyak permasalahan kalau suami istri ini nggak pandai menjaga pandangan. Seorang laki-laki kalau dia keluar rumah berkendaraan, semuanya dia lihat, ada wanita ya buka aurat, ya dilihatnya, tidak bisa dijaga pandangannya. Pulang ke rumah yang tadinya bilang istriku paling cantik, ya setelah dia membiarkan pandangannya melihat wanita yang bukan mahramnya, ya maka dia akan mengatakan istriku biasa-biasa aja. Subhanallah. Sebegitu ngerinya fitnah wanita bagi seorang laki-laki. Ya, jadi kalau kita keluar rumah, ya maka jaga pandangan kita. Ya, baik. Kemudian tambahan lagi, Bu. Ketika kita berkendaraan dan di pertengahan jalan kita menemukan adanya sesuatu yang tidak diharapkan, maka hendaklah kita bersabar. Tidak boleh langsung mengeluarkan kata-kata kotor. Karena banyak orang-orang yang sedang berkendaraan, saling nyerempet kendaraannya, Bu. Ya misalnya lagi saling melaju nyerempet, buset gitu ya. Yang ada apa, Bu? Yang ada yang ditabrak langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, gitu kan? Ya, apalagi waliyadzubillah misalnya ya di luar sana di barat itu kan langsung dibuka kacanya langsung keluar kata-kata yang tidak baik. Ya, saya pernah melihat video, Bu. Ini kisah nyata ya. Video itu di Saudi itu ada orang nyerempet mobilnya keserempet sama mobil lain, ya keserempet. Maka dua-duanya berhenti, ya. Yang ada yang mobilnya keserempet itu dia yang bertanya kepada yang nyerempet, gimana? Mobilmu lecet nggak? Gitu. Masya Allah. Harusnya yang marah siapa? Yang diserempet. Ini yang peduli siapa? Yang diserempet juga. Subhanallah. Begitu mulianya seorang yang diberikan akhlak yang bagus. Jadi sabar, Bu. Kalau pas kita lagi berkendaraan, kemudian di tengah perjalanan kita menemukan sesuatu yang tidak kita harapkan, yuk sabar. Jangan langsung kita mengeluarkan kata-kata yang Allah tidak sukai. Apa sih kata-kata yang Allah tidak sukai? Kata-kata kotor, kata-kata mencela orang lain, ya, hewan-hewan yang kaki empat yang ada di kebun binatang semuanya terucap, nah, itu nggak boleh. Ya, jaga lisan, ya jaga lisan. Sedih ya, Bu. Kalau lagi di jalan ada orang bertengkar tuh ngeri. Ya. Nah, itu bagian bukan dari akhlak yang bagus, bukan bagian dari akhlak yang bagus. Ya, jadi harus sabar. Baik. Kemudian di antara adab berkendaraan, Bu, adab berkendaraan, kita tidak boleh nyerobot jalan orang. Jadi kita nggak boleh nyerobot jalan orang. Kita harus patuh lalu lintas. Nah, itu tuh adabnya tuh. Kalau memang sudah dikasih jalan, ya sudah, kita berjalan di trek yang sudah ada. Ya, tidak boleh nyerobot jalannya orang lain. Kecuali kalau mau nyalip itu harus sudah paham ancang-ancang dari jauh. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mengambil jalan orang lain, sedangkan orang yang melaju berlawanan dengan kita juga akan berjalan, yang ada tabrakan. Gimana? Dan kalau ada lampu apil lalu lintas, maka kita taati. Coba pertanyaannya, kenapa, Bu? Kita ini kalau lagi berjalan, kalau lagi berkendaraan, pas lampu merah kita semua berhenti. Pertanyaannya tolong dijawab, kenapa, Bu? Yo, kenapa, Bu? Ibu-ibu ini orang-orang Keloran nih kalau pas ketemu lampu merah, ya di Masjid Aceh itu, ya berhenti apa jalan? Berhenti. Kenapa berhenti? Memberikan jalan bagi pengguna jalan yang berlawanan. Yang kedua, menghindari kecelakaan. Yang ketiga, mentaati peraturan. Yang keempat, takut ditilang. Kan ada kayak gitu kan? Ada CCTV, Us.
lek aku maju terus ya nanti dapat surat cinta dari kepolisian. Kan gitu. Subhanallah, yuk kita renungkan bersama betapa banyak hamba-hamba Allah yang dia patuh dengan peraturan lampu apil karena sadar bahwa ketika dia melanggar lampu lalu lintas itu ada kecelakaan, ada sesuatu yang tidak diharapkan, ada tilangan dari polisi, dia tunduk patuh untuk tidak berjalan. Tapi betapa banyak hamba Allah yang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan tidak berhenti ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Padahal tahu ketika Allah melarang sesuatu itu ada kebaikan di dalamnya. Ya, Allah melarang kita untuk ngomongin orang. Hikmahnya apa, Bu? Larangan kita gibahin orang itu apa? Seakan-akan kamu memakan daging bangkai saudaramu. Kan kita udah tahu hukumnya. Tapi banyak di antara kita yang nggak stop. Banyak di antara kita yang nggak berhenti. Justru kita menjadikan ngerumpi itu sebagai hal yang wajar. Padahal sesuatu tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi wa huwa maitan, gitu kan? Coba dibuka surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat tentang ghibah. Surah Al-Hujurat ayat berapa ini? Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Bu, kalau kita suuzon, berprasangka buruk kepada orang lain, niko parang apa mboten? Mboten. Tapi kita banyak nggak yang berprasangka buruk? Banyak. Apa kata Allah? Padahal sebagian prasangka itu dosa, belum tentu benar. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu menggunjingi, ngerumpi, gibahin sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Lihat Bu, wabil khusus untuk kita kaum wanita, ya banyak di antara kita yang kita tahu bahwa Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang taat, tapi kita berat untuk menjalankan syariat. Allah nggak suka kalau kita kaum wanita banyak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi ternyata ya realnya kita berbicara tidak pakai mikir terlebih dahulu, kan gitu ya Bu ya. Ya jadi subhanallah itu jadi pelajaran Ibu. Kenapa ya saya kalau lampu merah mesti saya berhenti. Ya, tapi kalau ada aturan dari Allah, larangan dari Allah dan Rasulnya kok tetap diterjang. Padahal jelas segala aturan dan larangan itu pasti akan ada hikmahnya. Gitu ya. Terakhir Bu, terakhir. Orang yang naik kendaraan, ya ketika dia melewati turunan, maka disunahkan membaca subhanallah. Kalau nanjak, disunahkan membaca Allahu Akbar. Panjenengan mau ke Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kan tanjakan ya Bu ya, di daerah mana tuh? Yang Bukit Bintang itu? Patok. Beneran Patok ya. Di Patok itu kan nanjak toh. Jenengan nek berangkat ke Gunung Kidul baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pas turun mau ke Jogja, mau ke Bantul, baca apa? Subhanallah, subhanallah. Nah, ini subhanallah banyak yang kita sudah lupa untuk membaca zikir ini. Padahal ini bagian dari apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang ibu ya membiasakan dirinya
dan menjadi contoh bagi anak-anaknya, ya Masya Allah. Ketika dia berkendaraan nanjak tanjakan, dia baca Allahu Akbar, turun baca Subhanallah, Subhanallah, dan anaknya mengikutinya, maka ini akan menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tuanya. Sepeninggal kita nanti, kita berada di kubur, anak kita masih melakukan hal tersebut. Dia naik mobil, dia baca Allahu Akbar pas tanjakan, pas turunan dia bilang Subhanallah, Subhanallah. Maka orang tuanya kita yang sedang berada di kubur dapat pahalanya. Maka mari kita menjadi teladan-teladan yang baik bagi anak-anak kita. Semoga apa yang kita tinggalkan bagi anak-anak kita menjadi ladang pahala jariyah untuk bisa kita nikmati kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.